Baik, kira gitu. Tabung, beliau mau bicara kata. Terima kasih Pak Kani. Tentang Undang-Undang Terorisme ini saya sudah pernah berbicara tahun 2005 dalam satu seminar dengan kepolisian. Saya bahas Undang-Undang kepolisian, Undang-Undang Terorisme itu dari makalah saya. Jadi saya sudah mengatakan Undang-Undang Terorisme itu dari awal banyak sekali pasal-pasal karet yang harus segera dibenahi. Pertama juga kemudian saya sudah membahas tentang digunakannya data intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup. Saya menganggap itu suatu pelanggaran prinsip hukum yang luar biasa. Dahsyat sekali dampaknya. Nah, kenapa? Kemandirian hakim. Karena kalau data intelijen itu bisa digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup, seberapa banyak data intelijen itu bisa kita percaya? Bagaimana melakukan verifikasi? Kemudian, bagaimana juga kita menerjemahkan apakah hanya data intelijen tok sudah lengkap sebagai bukti permulaan yang cukup atau harus ditambah dengan alat bukti lain. Semua itu tidak terjawab di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Nah, kemudian saya juga mengingatkan kemudian data intelijen itu harus terlebih dahulu diproses oleh ketua pengadilan dan atau wakil ketua pengadilan. Kalau sudah diproses oleh ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan, apakah hakim yang menyidangkan perkara nanti masih mandiri? Padahal ketua pengadilan sudah menyatakan cukup dengan bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat baik-baik ke depan. Nah, kemudian data intelijen itu dibawa oleh alat negara, alat pemerintah. Kemudian diserahkan ke pengadilan. Dahsyat sekali dampak kemandirian hakim. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan, sebulan saya juga terlibat dalam penyusunan beberapa peraturan undang-undang. Perdebatan masalah undang-undang intelijen ini lebih banyak kepada, maaf, sekali lagi saya mohon maaf, ini tapi demi kepentingan bangsa dan negara saya harus menyampaikan, perebutan kekuasaan antara TNI dan Polri, itu persoalan besar. Jadi semua ingin kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Kita sering terjebak kepada kepentingan sektoral, institusi kita lebih besar, tapi jarang berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Polisi punya argumentasi bagus, TNI juga punya argumentasi bagus, semua bagus argumentasi dan positif negatifnya analisa SWOT digunakan. Tetapi berbicara masalah kepentingan bangsa dan negara, mereka lupa di situ. Nah, sekali lagi, DPR di sini harus menunjukkan perannya ketika membahas undang-undang intelijen itu. Jangan terjebak kepada lobby-lobby politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lihatlah kepentingan bangsa dan negara, serahkan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Terima kasih Pak Karni. Baik, Pak. Silakan Pak. Selamat malam, Bung Karni dan rekan-rekan semua. Saya akan mencoba menuntaskan perbedaan-perbedaan ini. Kalau tadi kita berbicara masalah terorisme, saya gurunya. Saya guru teror anti-teror. Jadi, memang sudah salah sistem di negara kita ini. Ya, itu mata kuliahnya. Jadi kalau teror itu adalah perang unkonvensional. Tapi negara yang tercinta ini menghadapinya dengan konvensional, yaitu dengan mengerahkan penegak hukum. Salah kaprah. Jadi itu yang pertama saya katakan. Dari dikatakan Bung Petrus bahwa penumpasan terorisme harus berpedoman kepada human rights. Intelligence 99% apa yang dilakukan kegiatannya itu melanggar hukum. Tidak ada intelijen yang harus begini. Ya, seperti contoh penyelidikan, mencuri dokumen, terus mengadu domba, lawan, melakukan sabotase untuk merubah kondisi. Itu semua kegiatan intelijen. Sama seperti kalau dikatakan Pak Darto tadi, bahwa intelijen itu kegiatannya rahasia, membunuh pun jangan ketahuan. Mencuri jangan ketahuan, mengadu domba jangan ketahuan, semuanya jangan ketahuan. Itulah intelijen yang benar. Jadi bukan mencari dokumen, keterangan, tapi terbuka, minta surat, bukan intel itu. Itu. Tadi juga dikatakan bahwa kita harus transparan. Dengan dikatakan dari Komnas HAM tadi, loh kok intelijen kok transparan? Intelijen itu rahasia. Jadi ini yang salah kaprah di negara ini.
Itu yang perlu kita luruskan semua. Jadi kembali saya katakan tadi, penumpasan terorisme sudah salah kaprah. Kita serahkan kepada kepolisian. Harusnya. Khusus, dulu sudah ada Densus 81. Densus 81. Dia udah ahli betul-betul. Dan juga kebetulan kami yang mengirimkan para siswanya ke Amerika Serikat, ke Jerman, ke Inggris. Sudah banyak siswa ahlinya. Tapi undang-undang kita yang salah. Yaitu undang-undang nomor 22. Undang-undang kepolisian. Keamanan diserahkan kepada polisi. Makanya dulu, saya pernah sering menulis di koran, ketika serah terima penanganan gerombolan di Aceh, diserahkan Brimob. Sana. Tiap hari Dakota ngangkat mayat Brimob dari Aceh ke Indonesia. Saya tulis di mass media waktu itu, dosa siapa? Saya buat begitu, itu judulnya. Jadi maksud Bapak dikembalikan ke TNI? Karena dikembalikan kepada unsur intelligence. Jadi jangan dianggap TNI itu sudah intel. Ya. Jadi unsur intelligence. Itu. Kebetulan juga besok saya diminta untuk narasumber di Warnakan Ternas. Itu akan saya bahas. Begitu. Jadi kita coba ulangi lagi, start begini. Kalau selama kita salah sistem, kita serahkan dengan konvensional, tidak akan selesai masalah ini. Baik. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Pak Petrus. Terima kasih Bang Karni. Dari tadi sebenarnya saya lihat karena keseriusan semuanya untuk membicarakan tentang teror, jadi saya mewakili pemerintah, polisi juga, dan aparat penegak hukum, criminal justice, sudah nggak mau ngomong lagi. Tetapi karena tadi dikatakan oleh Bapak ini, yang katanya guru anti teror, saya juga belum pernah belajar Pak, kalau pernah. Kemudian kapan ngajarnya? Nah, kemudian kedua, kalau katakan tentang sistem yang mana yang salah di negara ini? Karena sebenarnya katakan bahwa ini kita menganut criminal justice system. Semua pelaku tindak pidana harus dibawa ke peradilan. Bukan dengan membunuh, dengan sebagainya, hilang tiba-tiba, mengambil, mencuri. Kalau kita mengatakan tadi bicara tentang intelijen adalah bicara tentang cara berpikir, intelijensia. Itu di situ kalau kita melihat Intel, kita lihat Intel sebagai struktur apakah sebagai fungsi. Yang sudah dilakukan adalah fungsi intelijen. Itu sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan bukti-bukti yang dibawa itu dibawa ke proses peradilan. Proses pengungkapan suatu kasus teror. Bahkan kalau kita lihat bukan lagi yang dilaksanakan sekarang bukan hanya membanggakan pada waktu mengungkap kasus teror, tetapi bagaimana bisa mencegah. Berapa kali presiden kita mau dibunuh, bisa kita cegah, ya kan? Proses dan semua dengan dasar hukum. Kedua, berapa kali pemboman yang akan dilakukan? Kita lihat, jangan hanya melihat. Kalau tadi Ali Imron bilang berapa kuantitas bom yang dibawa dari untuk bom Bali. Tapi kalau kita lihat operasi yang dilakukan pada waktu penangkapan Sarwo Edi di Solo, berapa trinitrotoluena yang disimpan oleh mereka untuk dicegah. Kesimpulannya bahwa Polri atau Densus selama ini bukan hanya Polri. Tadi kan udah katakan, saya juga setuju dengan tadi ada namanya perpolisian masyarakat, Densus 99 ini. Ya, okay. Berarti masyarakat sudah. Negara amat sangat concern. Saya juga mau katakan bahwa kalau tadi dibilang hanya dengan jumlah kuantitas, jumlah orang, kita rasa kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia ini di mana? Spread of terror kita ini dilaksanakan, penegakan hukum dilakukan, human rights itu dilakukan. Kemudian kita hanya membandingkan dengan jumlah yang mati. Kita mengandai-andai dengan koruptor katanya yang membuat. Koruptor adalah urusan sendiri. Anda menganggap tugas udah done? Bukan, saya tidak. Ongoing, semuanya proses. Semuanya harus diikuti. Kalau memang ada pelanggaran, mari kita hormati. Kita lakukan proses criminal justice. Tetap kita lakukan, tetap menghormati human rights. Harus ada koridor. Jadi bukan kita karena ada masalah, kita semuanya ini yang paling ini. Kemudian kita lihat pilar-pilar yang harus kita sepakati, yang harus kita ikuti. Ada pilar seperti yang dari United Nations, yang juga diakui oleh Indonesia, bahwa semua pelaku tindak pidana melalui proses peradilan. Ini yang harus kita lakukan, tidak membanggakan. Dan sekali lagi, kalau dari tadi dikatakan
selalu oh ini karena polisi, termasuk Bapak ini Pak Manulang ini mengatakan itu. Saya ingin juga beliau juga memberikan komentar dulu pada waktu terjadinya bom Bali, beliau mengatakan itu adalah bom nuklir, mikronuklir. Padahal itu adalah low eksplosif. Karena tidak datang di tempat kejadian perkara, berbicara dan memberikan komentar. Itu Pak. Jadi ini mari. Baik, pemirsa, kita udah sampai di ujung acara. Dan yang saya hanya pesankan, kalau teror merajalela, maka negara ini sudah gagal. Jadi jangan sampai Republik ini gagal. Kita ketemu Jakarta Lawyers yang akan datang.